Perhatian. Sebelum kalian melanjutkan video ini, silakan kalian tulis nama dan kelas kalian di kolom komentar sebagai bukti kehadiran telah menyaksikan video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our video channel. Kita akan belajar kembali dengan tema 3F, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Tugas kunjungan. Murid-murid mendapatkan tugas membuat laporan tentang kunjungan ke tempat tertentu. Di sini ada Cika, Ria, Putu, dan Aryo sedang berdiskusi untuk membicarakan persiapan kelompok untuk tugas tersebut. Mereka sudah berjanji untuk berkumpul di rumah Cika. Sesampainya mereka di rumah Cika, akhirnya mereka menyepakati untuk berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Nah, anak-anakku yang soli dan soliha, siapa di sini yang pernah ke Waduk Jatiluhur? Ada yang tahu nggak? Waduk Jatiluhur itu tempat apa ya? Di Waduk Jatiluhur, di sana terdapat tempat membangkit listrik tenaga air dan juga terdapat tempat wisata. Selain kita bisa belajar, kita juga bisa sambil berwisata. Sekarang kita sama-sama cari tahu yuk bagaimana proses menghasilkannya listrik di Waduk Jatiluhur. Proses dihasilkannya listrik di Waduk Jatiluhur. Mula air dialihkan untuk memutar turbin. Lalu turbin akan menggerakkan generator. Kemudian generator akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, energi listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu listrik. Nah, dari gardu listrik inilah listrik dialirkan ke rumah-rumah, seperti listrik yang ada di rumah kalian yang saat ini sedang menyala. Pada waktu yang telah disepakati, Cika, Putu, dan Ria telah berkumpul di rumah Aryo. Setelah melakukan persiapan, mereka berangkat ke Waduk Jatiluhur pada pukul 07.30. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, mereka tiba di tujuan pada pukul 11.00. Kira berapa lama persiapan yang dilakukan sebelum keberangkatan? Berdasarkan percakapan sebelumnya, Cika, Putu, Ria, dan Aryo berkumpul pada pukul 07.00. Mereka berangkat pada pukul 07.30. Mari kita cari tahu. Yang soleh dan soleha, sekarang kita akan menghitung berapa lama persiapan yang mereka lakukan sebelum berangkat. Nah, sebelum kita menghitung, kalian harus tahu dulu rumus untuk menghitung lama waktu, yaitu selesai dikurang dengan mulai. Di sini ada waktu 07.30 yaitu waktu keberangkatan mereka, dan 07.00 yaitu waktu mereka berkumpul. Sekarang kita hitung dulu ya. 0 dikurang 0 sama dengan 0, 3 dikurang 0 sama dengan 3. Titiknya kita sejajarin, simpan sini. 7 dikurang 7 sama dengan 0, 0 dikurang 0 sama dengan 0. Nah, jika titiknya di belakang angka, jika angka di belakang titik, maka ditempatkan sebagai menit. Tetapi jika angka di depan titik, maka ditempatkan untuk jam. Jadi, lama kegiatan persiapan mereka yaitu adalah 30 atau waktu setengah jam. Kita akan menghitung berapa lama perjalanan yang mereka tempuh. Di sini ada waktu 11.00 dan 07.30. 11.00 itu adalah waktu mereka tiba di tempat tujuan, dan 07.30 adalah ketika mereka berangkat. Nah, 11.00 itu sama dengan 10.60 jika dijadikan menit. Jika dibulatkan maka akan jadi 11.00. Jika dijadikan menit maka akan menjadi 10.60. Jadi 11.00 sama dengan 10.60. Nah, agar lebih mudah maka kita ubah menjadi 10.60. Sekarang kita hitung dulu ya. 10.60 dan 07.30. Kita hitung. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Nah, ingat titiknya kita sejajarin. 0 dikurang 7 nggak bisa, kita pinjam ke 1. Jadi 10 dikurang 7 sama dengan 3. Ini 0-nya kita pindahin ke sini. Jadi lama perjalanannya adalah 3 jam 30 menit atau
atau 3,5 jam. Jadi 3 jam 30 menit ya. Baik, anak-anakku yang soleh-soleha, semoga kalian paham ya. Gerakan kuat dalam menari. Terdapat 2 gerakan tari, yaitu gerakan lemah dan gerakan kuat. Pada video pembelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang gerakan lemah. Kali ini kita akan mempelajari tentang gerakan kuat dalam menari. Kuat atau lemahnya gerakan dalam tarian menentukan energi yang dikeluarkan. Gerakan yang lemah memerlukan energi yang sedikit, adapun gerakan yang kuat banyak memerlukan energi. Mempelajari gerakan kuat, kedua tangan naik dan turun secara putus-putus di depan dada. Gerakan tangan dilakukan secara berganti-gantian. Kaki kanan melangkah ke kanan, kaki kiri lalu mengikuti sehingga berdiri dengan kaki yang rapat. Selanjutnya kaki kiri dan diikuti kaki kanan yang merapat. Gerakan yang kedua yaitu tangan kanan mendekati telinga, tangan kiri mengikuti tangan kanan. Lakukan gerakan yang sama dengan tangan kiri. Kaki kanan melangkah seperti gerakan pertama. Gerakan yang ketiga yaitu kedua tangan di samping badan, jari-jari tangan bergerak-gerak. Kaki kiri menekuk ke belakang kaki kanan, sentuhkan ujung jari-jari kaki kiri ke lantai. Gerakan keempat yaitu ayunkan tangan kiri dan tangan kanan ke atas sejajar dengan bahu. Kemudian turunkan di depan badan dengan menyentuh kaki bergerak naik dan turun seperti gerakan berjalan di tempat. Pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari gerakan awan senam gada-gada. Kali ini kita akan berlatih gerakan selanjutnya. Kalian bisa melihat cara gerakannya di halaman 61 hingga 63. Kita dapat berolahraga karena memiliki energi. Energi itu berasal dari makanan yang kita makan. Nah, tahukah kalian bahwa makanan yang tersedia di meja makan rumahmu merupakan hasil kerja keras banyak orang? Misalnya, nasi yang kamu makan. Nasi berasal dari beras. Beras berasal dari tanaman padi. Tanaman padi ditanam oleh petani. Para petani kemudian memanennya dan mengolahnya menjadi beras. Kemudian sopir mengangkut beras dari desa ke pasar. Oleh pedagang beras itu dijual. Sesampainya di rumah, beras dimasak oleh ibu hingga menjadi nasi. Nah, nasi inilah yang siap kamu makan setiap hari. Semua kegiatan petani itu membutuhkan energi. Karena itu kita harus menghargai energi yang sudah dikeluarkan oleh petani. Menghargai jasa petani dapat dimulai dengan makan secukupnya. Jangan menyisakan nasi yang akan terbuang percuma. Selain petani, masih ada lagi orang-orang yang berjasa bagi kita. Sebut saja mereka yang membuat pakaian kita sehari-hari. Yang kita gunakan berasal dari kain. Nah, kain yang dijahit menjadi pakaian berasal dari tanaman kapas. Petani kapas menanam, merawat, dan memanen kapas. Setelah dipanen, kapas dibawa ke pabrik pemintalan benang. Setelah itu, benang ditenun menjadi bahan kain di pabrik. Dari pabrik pemintalan benang, bahan kain diolah menjadi kain di pabrik tekstil. Setelah itu menjadilah kain. Kain kemudian dijahit menjadi pakaian oleh penjahit. Setelah itu pakaian dijual di toko-toko dan siap untuk kita beli. Coba kalian bayangkan berapa banyak orang yang terlibat untuk menghasilkan pakaian yang kamu pakai saat ini. Kita harus menghargai jasa orang-orang yang telah menyediakan pakaian bagi kita. Salah satu caranya yaitu dengan merawat pakaian. Misalnya dengan mencuci hingga bersih dan menyetrika. Ternyata begitu banyak orang yang telah berjasa kepada kita. Begitu banyak energi yang sudah dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan jangan lupa kita juga harus berterima kasih kepada mereka yang telah berjasa kepada kita. Jahit merupakan salah satu orang yang berjasa yang menghasilkan baju yang kita pakai. Tanpa mereka kita tidak akan beraneka pakaian yang dapat kita kenakan. Untuk menghasilkan selembar pakaian, penjahit melakukan beberapa pekerjaan, mulai dari memotong bahan kain sesuai pola, menjahit kain menggunakan mesin listrik, serta menyetrika pakaian hingga rapi. Sekarang silakan kalian kerjakan tugasnya di halaman 65. Ayo bercerita.
Coba kalian ceritakan siapa saja yang berjasa yang menyediakan makanan seperti buah-buahan, daging, dan ikan. Ceritakan pula kewajiban yang harus kita lakukan untuk menghargai jasa orang lain yang telah menyediakan makanan tersebut. Jangan lupa dikirim via voice note ya. Jangan lupa kalian tulis terlebih dahulu di buku tulis, kemudian kalian kirim melalui voice note ya. Nah, ingat tetap jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, serta jaga jarak dan memakai masker. Dan jangan lupa sholat 5 waktu serta murojaah jangan sampai tertinggal ya. Dan kurangi main game online-nya ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.